Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Hari ini kita akan nge-review mobil yang populer banget untuk jadi mobil drifting di seluruh dunia, kecuali di Indonesia karena cukup langka mobil ini. Mobilnya adalah Toyota Altezza. Mobil ini sangat populer di kalangan drifting karena mobil ini adalah rear wheel drive. Habis itu wheelbase-nya juga cukup, gak terlalu panjang, gak terlalu pendek. Engine bay-nya gede, muat masuk mesin apa aja. Maka dari itu banyak banget para drifter di luar negeri yang pakai mobil ini untuk jadi mobil drifting kompetisi. Contohnya adalah Daigo Saito. Waktu ke Indonesia dia bawa Altezza-nya yang keren banget, super duper keren, itu Altezza dengan mesin 2JZ, 1000 HP, NOS, dan lain-lain deh. Itu top deh Altezza yang paling gokil. Dan role model gue dari dulu Nobuteru Taniguchi, selain pakai S15 dia pakai Toyota Altezza yang mesinnya masih mesin aslinya juga. Jadi mesin aslinya juga udah cukup, tapi kebanyakan diganti 2JZ kayak mobil ini. Nah, mobil ini dibangun di Inspiration Motorsport dengan horsepower yang gede banget. Tapi kita akan bahas mesinnya nanti, kita akan bahas dulu eksteriornya mulai dari body kit. Nah, bumper depannya ini dia pakai TRD Neo V2. Ini bumper depan yang paling keren menurut gue untuk di Toyota Altezza karena simpel aja, nggak terlalu lebay, lubang-lubangnya cukup, ada fog lamp-nya. Tapi di mobil ini dikasih tambahan yaitu carbon fiber lips yang bikin makin manis aja. Dan kerennya di Altezza nih, dia grillnya, kedua grillnya nih yang ada di bawah sama yang di atas itu gede banget. Jadi kalau kita lihat nih, bisa kelihatan gede banget nih di dalamnya ada intercooler. Di intercoolernya dari grill yang bawah sampai grill yang atas. Itu jadi memaksimalkan udara untuk ngedinginin udara intercooler. Nah, untuk tampilan depannya sih, menurut gue sedan Toyota dengan tampang yang paling keren adalah Altezza ini. Dari mulai lampu dan lain-lainnya. Untuk bagian side skirtnya ini juga pakai TRD yang bentuknya rada unik karena di bagian tengahnya ini ada lekukan yang masuk ke dalam. Gue sebenarnya kurang suka sih lekukan kayak gini. Gue lebih suka side skirt yang gondrong-gondrong gitu. Tapi di sini gue suka banget karena ditambahin satu list gini yang carbon fiber. Jadi nutupin lekukannya tadi. Malah jadi keren banget ini side skirt menurut gue. Nah, sekarang kita langsung lihat ke belakang. Di bagian belakang juga ada wing yang TRD, tapi ditambahin juga carbon fiber yang menurut gue jadi mempermanis tampilan belakangnya ini. Dan di bumper belakangnya juga pakai TRD. Ada tambahan sedikit yang rada nggak kelihatan karena kecil banget sebenarnya. Cuma ini bikin detail mobil ini jadi keren banget, yaitu carbon lips lagi yang nggak sampai belakang tapi cuma sampai bagian samping sini doang. Ini keren banget sih. Dan untuk di belakang ini knalpotnya pakai Apex Eye yang ukurannya itu sama banget sama ukuran lubang knalpot di bumpernya. Kita bahas aja langsung velgnya. Velgnya menggunakan Volcrest CE28 dengan ukuran ring 17. Untuk bagian belakang lebarnya 9,5 dibalut dengan Nankang AR1 dengan lebar 255/40. Ini cukup grip ban yang ini ya. Dan CE28 itu juga salah satu velg Volcrest yang paling keren menurut gue setelah T37. Lalu ada lug nutnya ini yang mereknya Race. Menurut gue keren banget nih lug nutnya, ada tulisan Race-nya dan bentuknya keren aja gitu. Beda sama lug nut lainnya. Sekarang kita bahas velg yang bagian depan. Untuk bagian depannya ini sama persis kayak yang di belakang kecuali lebarnya aja. Lebarnya dia 8,5 dan dibalutnya sama ban yang sama tapi lebarnya lebih kecil sedikit yaitu 225/45. Dan di baliknya ada big brake kit yang menurut gue keren banget, AP Racing Pro 5000R dengan disc yang sangat kinclong dan ini kalipernya 4 pot. Pasti ngeremnya oke banget nih mobil. Selain oke juga tampilannya jadi keren banget. Di baliknya ada BC coilover karena untuk mesin yang kencang harus diseimbangi juga sama kaki-kaki yang proper juga dan pastinya pengereman yang kuat juga karena kencang kalau nggak bisa ngerem bahaya jadinya. Overall untuk bagian eksteriornya ini proper banget mulai dari body kit, velg, dan lain-lainnya. Sekarang kita lihat aja langsung bagian interiornya. Untuk bagian interiornya udah banyak banget yang dirubah. Mulai dari setirnya ini dia pakai TRD, habis itu
Joknya pakai Recaro yang gue sebenarnya lupa nih model Recaronya apa. Kalau kalian tahu komen aja di bawah. Ini keren tapi ada jahitan-jahitan kuningnya, terus warna tulisan Recaronya warna kuning. Keren banget nih Recaro. Kayaknya sih SR3 ya, tapi beda gitu. Komen aja di bawah bagi kalian yang tahu ini joknya jok apa. Dan di bagian shifternya, mereknya ini adalah Serial 9 yang bukan hanya short shifter aja tapi ini quick shifter juga. Jadi mudah banget masuk giginya, kayak effortless gitu. Enak nih short shifter. Dan gearboxnya ini satu-satunya merek Nissan, yaitu pakai gearbox CD009 punyanya Fairlady 350Z. Itu sama kayak yang kita pakai di mobil balap kita. Itu 6 speed yang enak banget. Nah, mungkin untuk di mobil balap kita nantinya bakal kita pasangin short shifter ini juga, karena ini satisfying banget masukin giginya. Terus bagian yang gue suka adalah turbo timernya, karena simpel banget bentuknya. Biasanya turbo timer tuh bentuknya rada gede terus jelek gitu, dan warnanya kadang warna pink kayak di Skyline kita atau warna biru muda, nggak ada yang keren deh bentuknya. Cuma ini keren banget, kecil, kotak, ada di samping belakang sini nih, di bawah AC, keren. Dan yang paling gue suka dari interiornya ini adalah digital dash display-nya menggunakan Motec C125 yang menurut gue ini keren banget. Kita coba nyalain biar kelihatan kayak gimana. Wih. Ini semuanya bisa di-display di layar ini karena layarnya cukup gede dan resolusinya yang keren banget menurut gue. Biasanya dash display itu resolusinya pada rendah, ini kalau gue lihat bahkan dari deket pun masih oke gitu resolusinya. Ini di sini ada engine temperature, ada oil pressure, karena penting banget oil pressure. Ada fuel press juga, air temp inlet, baterai dan lain-lain. Ini kayaknya banyak banget sensor yang dipasang di mesinnya. Dan pastinya bukan cuma displaynya doang yang pakai Motec, tapi ECU-nya juga pakai Motec, yaitu Motec M84 yang itu satu ECU yang proper banget untuk dipasang mobil-mobil high performance. Ngomong-ngomong soal ECU, kita lihat aja langsung mesinnya. Ya, mesinnya adalah 2JZ non VVT-i. Ya, ini adalah mesin yang udah highly built banget. Untuk internalnya, dari mulai piston, conrod itu udah Ford semua. Dan untuk di bagian head, camnya udah ganti pakai level 1 Tomei drop-in cam. Nah, untuk turbonya nih yang spesial banget karena dia pakai BorgWarner IFR T4 twin scroll yang udah dibikin equal length juga headernya. Knalpotnya juga udah ganti semua sampai belakang, dan di bagian downpipe dan bagian panasnya itu udah pada di wrapin semua pakai wrap yang anti panas. Jadinya aman buat yang lainnya karena saking memaksimalkan banget ruang mesin. Jadinya penuh banget nih di bagian intake maupun di bagian turbo. Dan di bagian fuel line-nya ini udah pakai injektor 1300 cc. Itu gede banget loh, injektor 1300 cc. Dan yang gue suka dia pasang gauge-nya di sini, jadi bisa pas ngatur tekanannya itu bisa sambil dilihat gitu. Tapi untuk bagian fuel systemnya juga udah dipasangin sensor buat bisa baca langsung. Jadi tekanan bensin itu berapa dan bisa nongol di display juga. Jadi kalau ada problem, displaynya langsung ngasih tahu ke kita kalau wah fuel pressure-nya rada kurang dan lain-lain gitu. Untuk bagian cover coil-nya ini dia udah pakai carbon fiber yang keren sih, karena hitam ketemu carbon fiber tuh, carbon fibernya nggak jadi terlalu mencolok tapi jadinya clean gitu. Dan ciri khasnya mobil-mobil yang dibuild di Inspiration Motorsport adalah bagian ini. Ini adalah satu parts yang punya dua fungsi sekaligus, yaitu jadi oil catch tank juga, tapi di dalamnya ada skatnya, itu ngebagi dua jadi power steering reservoir juga. Jadi satu part dua fungsi, oil catch tank dan power steering reservoir. Dan untuk blow off-nya ini pakai blades yang rada ngumpet di bawah sini. Bagian air filternya juga udah dibikin semacam skat buat cold air intake-nya, jadi lebih adem pastinya di bagian air filternya. Dan di bagian atasnya coilover ini udah pakai strut bar merek TRD. Dan ini mesin yang udah kencang banget kalau mulai dari HP-nya, yaitu 508 horsepower. Itu hampir 200 horsepower lebih kencang dibanding mobil gua dan mobil Zico. Jadi ini pasti kalau dibawa jalan tuh ngeri banget. Tapi gua penasaran sih. Jadi kita coba aja.
bawa jalan mobil ini. Kita lihat bakal sekencang apa mobilnya. Kita langsung tes mobil ini di jalan tol. Ini mobil yang paling cocok dites di jalan tol sih, karena powernya yang gede banget. Dan impression pertama kali gue bawa nih mobil adalah ini nyaman banget loh. Ini gak kayak mobil 500 HP, ini kayak mobil standar. Kayak suspensinya, vibrate-nya, suaranya itu masih sangat-sangat nyaman gitu. Dan sebelumnya gue mau cerita tentang dulu kita tuh hampir beli Altezza sebelum kita dapetin Silvia. Dan waktu itu akhirnya nemu 200 SX, ya udah kita akhirnya pilih 200 SX, padahal udah hampir banget beli, udah hampir transaksi Altezza buat drifting. Mungkin kalau misalnya waktu itu jadinya beli Altezza, kita ciri khasnya bukan Silvia lagi. Tapi akhirnya gue ngerasain juga nih Altezza sesuai sama dulu yang apa yang gue pengen bangun itu adalah Altezza 2JZ. Kayak punyanya si Daigo Saito. Dan ini kesampaian nyobain di mobil ini yang tenaganya 500 horsepower. Kita tes aja ya. Tenaganya kayak apa? Gila, kencang banget nih mobil. Kayak hati tuh rasanya panik, deg-degan, campur aduk pas mobilnya ini masuk bus. Karena kebetulan suspensinya ini lumayan empuk ya, jadi mobilnya rada naik gitu rasanya. Cuma sayangnya CD009 itu gearboxnya selalu di gigi 5-nya ini sinkronisnya rada lemah ya. Jadi yang punya mobil balap kita juga pada kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian ganti pakai CD009 itu harus ganti sinkronisnya juga. Cuma kalau di mobil drifting kan jarang kita sampai gigi 5. Tapi di sini bisa sampai gigi 5. Wah gila nih mobil. Kencangnya nggak ada lawan. Rasanya masih deg-degan. Tol udah habis, nih kita muter balik deh. Masuk tol lagi. Masih penasaran gue sama tenaganya yang gila banget ini. Kita masuk tol lagi, udah habis muter, gue mau ngegas lagi nih. Tapi sebelumnya gue mau jelasin dulu nih, ada satu fitur yang menarik banget. Karena di C125 nya si Motec ini, displaynya kita bisa pasang gear position sensor mungkin ya. Jadi kita tahu kita lagi ada di gigi berapa gitu. Karena kalau di short shifter kayak gini rada susah nebaknya kalau misalnya lagi cruising gitu. Ini gear berapa ya sekarang ya? Karena dia posisinya geraknya dikit-dikit banget. Jadi kalau misalnya ada position sensor kayak gini enak banget. Ya, mari kita mulai lagi guys. Gila. Gue sering nge-review mobil lain gitu, ngegas mobil lain, tapi belum ngerasain ngegas mobil yang sekencang ini di dalam tol gitu. Dan senyaman ini. Gila, mobil ini sih top banget sih, kencangnya. Jadi pengen ngegas lagi, sekali lagi deh. Sayangnya gigi 5-nya gitu ya. Cukup. Gila, nih mobil kenceng banget. Nah, kemungkinan mesin yang Zico lagi bangun itu yang buat mobil balapnya dia akan speknya sama kayak mobil ini. Dari mulai internal, turbo dan lain-lainnya itu bakal kita bikin mirip. Kita lihat kalau jadi mobil drifting itu rasanya kayak gimana.
Kalau untuk mobil hargaan kayak gini sih the best banget, karena kenceng, nge-lag juga nggak terlalu, udah top lah. Dibawa jalan pelan juga enak. Biasanya mobil kencang itu dibawa jalan pelan itu nggak enak, tapi ini enak aja. Jadi menurut gua mobil ini adalah build yang paling oke ya untuk street so far yang pernah gue review. Mobil ini mobil paling kencang tapi paling nyaman. Kencang sama nyaman itu biasanya nggak kayak air sama oli, nggak bisa jadi satu. Kita harus pilih salah satu. Cuma di mobil ini keduanya bisa kita dapetin. Dan terima kasih banyak pemilik mobil ini dan Mas Iwan yang udah mau minjemin mobilnya untuk kita review. Ini suatu pengalaman yang gokil banget, ngegas mobil ini di jalan tol. Dan maaf Mas, mobilnya saya gas-gas terus karena enak banget mobilnya, temperatur aman banget lagi, gokil ya. Sampai ketemu di review selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.